Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamu kenapa tadi nggak jadi jemput aku? Tanya Jingga ketika sudah berada di kelas Bagas. Ya, setelah jam istirahat berbunyi, Jingga segera menghampiri Bagas ke kelasnya yang berada jarak 3 kelas dari kelasnya. Sayang, maafin aku. Tadi pagi aku bangun kesiangan dan aku hampir telat masuk tadi. Maaf, ucap Bagas menyesal. Ngeselin tahu nggak? Aku nggak suka kamu buat janji-janji, kalau ujungnya kamu ingkari, cetus Jingga merajuk. Iya, aku janji nggak akan gitu lagi, kata Bagas menenangkan Jingga. Mau ke kantin? Mau, jawab Jingga dengan begitu manja, membuat Bagas langsung terkekeh. Menurutnya sangat mudah membujuk Jingga ketika sedang merajuk. Meski tubuhnya sangat kecil, namun porsi makannya begitu banyak dan Jingga memang setiap kali kesal atau marah selalu mencari pelampiasan ke makanan. Bagas langsung menggandeng tangan Jingga dan mengajaknya ke kantin. Setelah beberapa saat, di tengah-tengah aktivitas makannya, tiba-tiba ponsel Bagas berdering dan membuatnya terpaksa harus mengangkatnya. Angkat aja, siapa sih? Tanya Jingga penasaran, karena tidak hanya 1-2 kali ponsel Bagas berdering. Ini mama aku angkat dulu ya, di sini berisik. Dan pendengaran mama aku agak sedikit berkurang, jadi takut nggak dengar, kata Bagas dan Jingga hanya menganggukkan kepalanya, lalu ia kembali fokus dengan makanannya. Dor! Astaga, Raihan, pekik Jingga begitu kesal ketika ia minum dan tiba-tiba dikejutkan oleh seorang laki-laki yang beberapa tahun lebih muda darinya. Dialah Raihan, adik kelasnya 2 tingkat. Meski baru beberapa bulan keduanya saling mengenal, namun keduanya terlihat begitu akrab dan sering mengobrol bersama. Lagian sendirian aja, kemana cowok kamu? Tanya Raihan dan langsung duduk di kursi yang tadi diduduki oleh Bagas. Nggak tahu, tadi sih lagi angkat telepon, jawab Jingga cuek. Nggak takut cowoknya selingkuh? Tanya Raihan lagi dengan mengerutkan dahinya. Bocah tengil, kamu itu lebih muda loh dari aku. Panggil kakak kek, sumpah ya, sama senior gak ada segan-segannya sama sekali, cetus Jingga berdecak kesal. Meskipun aku lebih muda, tapi aku lebih besar dari kamu. Astaga, kamu ini cocoknya jadi adik kelasku, balas Raihan terkekeh. Memang benar, bila Raihan dan Jingga pergi berdua, orang juga akan mengira bahwa Jingga adalah adik Raihan atau bahkan kekasihnya. Tidak terlihat sama sekali bila Raihan lebih muda dari Jingga, karena memang perawakan Raihan yang begitu tinggi dan memiliki sifat dewasa. Enak aja, kata Jingga semakin kesal. Tahu ngapain sih kesini? Tanyanya lagi. Gak ngapa-ngapain, orang cuma mau nemenin kamu aja kok. Kasian soalnya sendirian doang, takut dikira nanti jomblo, terus ada yang deketin lagi, kata Raihan kembali terkekeh. Gak jelas banget nih anak. Hari ini belum disajenin kayaknya ya, sindir Jingga mencebik. Gimana mau disajenin? Yang mau nyajenin aja nggak ada kok. Kamu mau nggak jadi kang nyajeninnya? Tawa Raihan menatap Jingga. Ogah, seru Jingga, lalu keduanya tertawa bersama. Tidak ada kemarahan di wajah keduanya. Jingga dan Raihan selalu menanggapi sindiran-sindiran itu dengan bercanda, walau sedikit melekit. Namun keduanya nampak biasa-biasa saja. Maka dari itu Raihan begitu suka bila sudah bersama dengan Jingga. Sayang, maaf ya lama, kata Bagas yang baru selesai menelpon dan kembali duduk di depan Jingga. Kamu ngapain di sini? Tanyanya menatap tak suka pada sosok adik kelasnya.
Mau makan lah, ini kan kantin, cetus Raihan cuek. Tapi masih banyak meja yang kosong, kenapa harus di sini? Tanyanya tak suka. Di sini juga kosong, kenapa? Nggak boleh. Toh Jingga nggak keberatan, iya kan Jingga? Tanya Raihan tersenyum lebar menatap Jingga di sebelahnya. Udahlah Gas, nggak apa-apa, biarin aja, kata Jingga menyauti karena malas berdebat. Bagas menghela nafasnya berat. Sejak awal ia tidak menyukai sosok Raihan yang selalu mendekati Jingga. Bahkan Raihan berani dengan terang-terangan PDKT dengan Jingga di depannya. Oh iya, kenapa sama mama kamu? Kok tumben telepon di jam sekolah begini? Tanya Jingga sedikit mengerutkan dahinya menatap Bagas. Oh itu, Mama minta antarin belanja nanti pulang sekolah. Jadi maaf ya, aku nggak bisa anterin kamu pulang, kata Bagas dan langsung menggenggam tangan Jingga. Oh ya udah, nggak apa-apa kok, aku bisa pulang naik motor aku aja, jok belakangku kosong, jawab Raihan dengan cepat. Nggak boleh, kata Bagas dengan cepat dan tegas, matanya langsung menatap tajam kepada Raihan. Kenapa sih kamu nggak cari cewek lain aja? Kenapa harus Jingga? Asal kamu tahu, Jingga itu pacarku. Berani banget kamu dekatin dia, bahkan di depanku. Loh, aku deketinnya sehat kok. Aku nggak ada acara nikung-menikung. Lagian nih ya, aku sama Jingga cuma temen. Tapi kalau bisa dapat lebih, ya anggap aja itu bonus buatku. Jawab Raihan dengan santai. Kamu, Bagas, udah. Jingga langsung menurunkan tangan Bagas yang tadi sempat menunjuk marah kepada Raihan. Sungguh Jingga tidak ingin ada keributan lagi di sekolah karena dirinya lagi. Kamu kenapa sih selalu belain dia? Seru Bagas dan langsung menepis tangan Jingga. Ah, aku tahu. Jangan-jangan kalian berdua ada apa-apanya. Kamu udah selingkuh dari aku, iya kan? Jawab Jingga. Sentak Bagas dan langsung berdiri dari kursinya hingga membuat semua mata yang berada di kantin langsung menatap ke arahnya. Gas, jangan bercanda deh. Yang benar aja kamu nuduh aku begitu. Padahal kamu tahu dengan jelas bagaimana aku, kata Jingga menggelengkan kepalanya. Bullshit, lagi-lagi Bagas menepis tangan Jingga. Baiklah, mulai sekarang kamu pilih, jauhi bocah itu atau kita putus, ucap Bagas dengan sorot mata tajam menatap Jingga. Putus tinggal putus aja, susah banget sih pakai acara nuduh-nuduh segala. Bilang aja kalau kamu udah, kata Raihan dengan santai, namun harus segera terhenti ketika Bagas marah dan memotong ucapannya. Diem kamu, bentak Bagas, kini ganti menatap ke arah Raihan yang menurutnya begitu lancang dan ikut campur. Kenapa harus putus sih, Gas? Semudah itu kamu ngucap kata putus? Tanya Jingga dengan mata berkaca-kaca. Aku memberikanmu dua pilihan, aku atau bocah tengil sialan itu, ucap Bagas lagi dengan serius. Bocah tengil ini punya nama, Raihan, sahut Raihan cetus dan kesal. Rey, aku mohon pergilah, jangan temui aku lagi, please, ucap Jingga begitu lirih menatap Raihan. Jingga, kamu... Aku mohon, Jingga memejamkan matanya. Dan setetes air mata lolos begitu saja membasahi pipinya. Sementara Raihan, ia langsung bangkit dan pergi dengan raut wajah penuh kekecewaan.